Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunyaka wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akhbaraka mukhbirun fi anna fi jubbatika hayatan akroban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal loh kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu, aku wong Quran, iku wong kitab. Memangnya kitab jubuk konti nak boten ke Quran. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun, karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunyaka wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akhbaraka mukhbirun fi anna fi jubbatika hayatan akroban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal loh kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu, aku wong Quran, iku wong kitab. Memangnya kitab jubuk konti nak boten ke Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabi Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran, hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Qur'an, kunna utinal iman qoblal Qur'an. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Qur'an, sehingga iman kita mantep. Baru belajar Qur'an. Fana ta'allamuha asra ayat. Dulu kalau mengistilahkan Qur'an memang pakai dhamir muannas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haramaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir, itu ada ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khamr belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam gak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas, masuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khamr itu sampai 3 kali periode. Nah, pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholata wa antum sukaro, tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7, jangan setengah 12, nanti masih kuliah ilal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abidu nama. Karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya, saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan, saya tidak percaya terjemah, kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang, katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasa mansuh. Sehingga dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustadz, kamu pengajar Quran? Iya. Apakah kamu ngerti nasa mansuh? Enggak. Jawabnya Sayyidina Ali, halakta wa ahlakta, kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum, Mbah Maimun itu sering cerita ke saya,
dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Niku kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan ben santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, delalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo, sehingga beliau punya dzurriyyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyim angsal Bali Maksum, sehingga terus di Krapyak itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita, kabeh ono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alamah, sehingga yang ke Krapyak itu ya ora pati niat tahfidz, niate ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapyak Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron itu. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosyah tadi diteskan anak-anak itu memang penting, karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum, karena beliau berkesimpulan kalau khazana yahzunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan, sehingga qiraat apa ya antara fala yahzunka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat, tentu qiraat itu sunnatun muttaba'ah. Banyak lafadz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi, kayak kota layak tulu kotlan itu kota lahu, bukan akta lahu. Sehingga beliau menganggap khazana yazunu sudah mutaaddi binafsih, jadi nggak perlu dibaca fala yuhzinka qauluhum, cukup dibaca fala yahzunka qauluhum.